Jadi ini adalah es krim Vineta di Finlandia. Nanti di vlog-vlog berikutnya kita bakalan unboxing dan rasain ini. Ya, apa ini namanya? Ice cream. Ini namanya. Gila, Uskasko. Uskasko. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimin Finland. Video kali ini kita mau unboxing belanjaan. Jadi di sini adalah belanjaan kita hari ini dan aku tadi sekalian sudah ngambil belanja bahan makanan Indonesia dari kantor pos yang dipesan secara online. Tapi kita unboxing itu nanti. Sekarang kita unboxing dulu belanja mingguan kita hari ini. Jadi kita langsung aja. Ini sebelum meleleh. Jadi ini dapat es krim Vineta. Jadi kalau di Indonesia lagi booming lagi nih es krim Vineta. Sebenarnya aku dulu juga nggak terlalu suka sih es krim ini, soalnya mahal kok. Jadi di sini aku beli dan harganya berapa ya ini? Nanti aku tulis harganya di bawah. Jadi ini adalah es krim Vineta di Finlandia. Nanti di vlog-vlog berikutnya kita bakalan unboxing dan rasain ini. Ya, apa ini namanya? Ice cream. Ini namanya you put on the freezer. Oke, terus di sini ada kayak box gitu, harganya box segini sekitar 2 euro berapa gitu. Sekitar 30 ribuan lebih ya. Jadi sekitar 40 ribuan satu ini. Cuman ya di sini jarang bawa sayur-sayuran, jadi kita beli yang freezer nggak masalah ya, jarang-jarang ini. Freezer please. Terus ini ada perhe pizza. Perhe itu artinya keluarga. Jadi ini kayak family pizza gitu. Jadi untuk seluruh keluarga. Dan ini harganya sekitar 4 euro 75 sen atau sekitar 75 ribuan kali ya. Frozen. Terus ini ada banani atau yes. Yo, nanti kita makan itu. Jadi ini ada banani atau pisang. Di sini harganya 1 euro 49 sen per euro. Banana. Terus ini ada apa ya ini namanya? Nggak tahu namanya apa ini. Di sini namanya kesakur pizza. Dan ini harganya 1 kilonya 4 euro 85 sen atau sekitar 70 ribuan gitu. Next. Terus ini ada kalkuna naki atau mungkin kita kenalnya naki atau makara ya kalau di Indonesia, dan ini harus di kulkas. Harganya sekitar 2 euro 15 sen atau sekitar 35 ribuan gitu. Ini yusto raste atau itu belum bisa dimakan nah. Jadi ini yusto raste atau keju parut yang udah jadi. Terus ini ada lampan vodka atau ini lampan itu kayak lamb gitu ya, atau domba gitu kali ya. Dan di sini ini ada harganya, ini diskon minus 30%. Jadi harganya tadi 9 euro 90 sen dan ini diskon 30%. Nggak tahu kenapa ini, soalnya apa namanya, expirednya ini masih lama juga, tapi kenapa di diskon? Biasanya yang di diskon warna gini itu memang yang apa ya, mau expired gitu, tapi ini masih sebulan lebih lagi expirednya. Jadi nggak tahu ini kenapa di diskon apa. Terus ini ada sushi. Jadi apa saya? Jadi aku tuh suka makan sushi sebenarnya, dan aku biasanya makan sushi di Itsudemo. Itsudemo itu kayak makan Jepang gitu, tapi di situ nggak hanya ada sushi tapi juga macam-macam. Nah biasanya aku tuh ya sering banget makan ke situ kalau nggak karena corona. Dan karena corona ini ya terpaksa lah nggak bisa makan di situ. Tapi di Prisma itu ada yang kayak Itsudemo gitu deh. Dan ini udah dibungkusin kayak gini. Jadi satunya ini ada yang 6 euro 47 sen. Jadi per kilonya ini sekitar 19,90 sen atau mungkin sekitar 300 ribuan gitu ya. Ya sekitar 300 ribuan lah per kilonya. Dan ini aku tadi beli 3 dan satu paknya ini harganya ada yang 5 euro, ada yang 6 euro, ada yang 7 euro. Jadi ya beda-beda harganya. Cuman ya gitu 300 ribuan sekitar per kilonya. Dan ini tadi 3 sekitar berapa
jatuhnya. Mungkin sekitar nggak nyampe 20 euro ya, nggak sampai 300.000 ini. Cuman mau gimana lagi, kalau di Itsudemo itu biasanya itu buffet, kita makan sepuasnya, dan itu sekitar 12 euro, dan aku biasa makan di situ sepuasnya. Cuman ya kalau yang paketan gini agak lebih mahal ya. Dan ini untuk pasangan sama sushinya tadi aku beli sendiri. Jadi ini ada apa kayak cheese that's already. Terus ini ada kayak snack gitu, snack fries, harganya sekitar 2 euro atau sekitar 30 ribuan. Terus ini ada sarapan-sarapan gitu. Aku lupa harganya, ini sekitar 2 euroan atau 30 ribuan gitu per satunya. Dan ini sekitar 1 euroan ya kalau nggak salah, aku lupa. Tapi ini popcorn. Kalau popcorn yang dimasukin ke micro oven. Jadi kita sering banget makan ini sih sebenarnya. Ini juga wali pala keksi, ini sekitar 3 euro harganya atau 45.000. Ini buat sarapan. Jadi wali pala keksi itu sebenarnya wali pala itu kayak snack gitu ya. Keksi itu biskuit. Jadi snack biskuit kayak gitu deh. Terus ini namanya kebab, harganya satu paket ini 2,99 euro, dan ini cukup untuk kita sekali makan. Yang anggap aja sekali makan untuk keluarga kita sekitar 2,99 euro atau sekitar 45 ribuan sampai 50 ribuan gitu per satu ini. Jadi nggak mahal kan kalau sekali makan segitu, cuman ya belum berasnya atau peruna atau apa sih atau itu kentang. Tapi ya di Finlandia kalau makan segitu untuk seluruh keluarga dan satu kali itu ya lumayan murah ya hitungannya. Next kita ke tas berikutnya. Woi. Terus ini ada mango. Di sini mango ya namanya atau mangga. Jadi ini mangga 1 kilonya lumayan mahal. Tapi di Indonesia kayaknya mangga juga mahal ya. Dan ini 1 kilonya 2,79 euro. Whoopsies. Jadi 2,79 euro itu sekitar 40 ribuan 1 kilo. Dan ini tadi aku beli 2, harganya 2,5 euro atau 40 ribuan juga kali ya. Terus ini ada smoothie yang udah siap gitu. Ini frozen, isinya smoothie Hedelmat. Jadi smoothie Hedelmat itu buah-buahan. Jadi ini ada papaya, mangga, nanas. Jadi kadang biasanya kita nggak bikin smoothie sih, soalnya anak-anak nggak terlalu suka smoothie. Jadi mereka itu gado aja kayak makan apa ya istilahnya, kayak makan es krim buah gitu. Es krim. Terus ini ada ayam. Jadi ayam ini 1 biji ya, 1 buah ayam gitu. Dan ini 1 kilonya 4,5 euro. Jadi ayam di Finlandia yang model utuhan ini 4,5 euro, dan ini udah dikasih perasa ya, kan udah dimarinade gitu. Jadi 6 euro, ini sekitar 90.000. Jadi ayam 1 biji ini 90.000. Ini tinggal dimasukin oven gitu dan nanti udah matang. Jadi biasanya kita untuk 2 kali makan. Jadi hitungannya untuk sehari itu cukup ya. Kamu kenapa? Are you feeling guilty? Ini ada laktositon maito. Jadi ini kayak nggak berlaktos gitu. Sepertinya aku udah sering sharing kenapa kita harus pakai laktositon, karena suamiku alergi laktos. Di Finlandia ada 3 macam susu. Ada banyak macam sih sebenarnya. Ada 3 yang kelihatan. Raswaton itu tanpa lemak. Terus kevut itu yang lemaknya dikit. Juga ada yang full cream. Terus ini ada buah kiwi. Kalian tuh Yoda tuh. Terus ini buah kiwi, 1 paketnya berapa? Aku tadi beli 2 karena Nilo suka banget. Terus ini ada kayak minyak gitu. Sebenarnya aku nggak tahu ini minyak udah ada bumbunya gitu. Jadi ini ada minyaknya ini ada tomatnya, ada bawang putihnya, ada basilikanya. Basilika itu kayak kemangi gitu ya. Dan suamiku suka masak pakai yang beraroma gini. Jadi suamiku itu juga masak tuh. Dapat tugas masak. Terus ini ada ayam.
Jadi ini ayam udah dimarinade gitu, extra hot. Ini kesukaannya dia, padahal ini extra hot. Padahal orang Finlandia itu kalau yang misalnya pedes gitu nggak terlalu suka ya. Dan ini beneran, ini pedes bangetan, dia suka. Jadi aku beli aja deh. Terus ini ayam yang gak ada rasanya, ini yang fillet, model fillet gitu. Harganya sekitar 2 euro berapa gitu. Jadi ini sekitar 300 gram. Kalau fillet harganya sekitar 40 ribuan gitu. Ini juga hampir sama, kalau yang ini karena Jauheliha itu udah digiling, jadi daging ayam giling. Terus yang ini ananas pala atau nanas ya. Jadi ini di sini banyak sih nanas segar, cuman aku males ngupasnya bu, nggak bisa. Terus ini ada mie. Jadi ini ada mie bihun itu, ini kesukaanku. Satu bungkusnya ini kalau mie bihun itu di Finlandia harganya sekitar 50 sen atau 7.500-an gitu. Dan kalau harga Indomie nanti aku kasih tahu di video berikutnya. Dan ini kurku atau timun, di sini jualnya itu per kilo. Jadi 1 kilonya 1 euro 89. 1 euro 89 sen. Next, ini udah habis. Next, mana nomor next? Minta enak suruh kawan. Jadi lihatlah, dia ini kotor sekali karena harus makan macam-macam. Apa sih? Ini dompetnya Adi. Mau kamu apain? Nah, ini adalah tisu. Ini tisu dapur gitu ya. Harganya ini nggak tahu tadi berapa. Terus ini aku tadi beli kaos, ini murah banget harganya 4 euro 90 sen atau sekitar 75.000 gitu. Ini adalah kaos dari dari organik, kayaknya organik cotton gitu ya. Dan ini ada gambarnya begini. Nih lo, lihat nih lo. Nih lo, katso nih lo. Wow, traktori. Kenen tahun. Sini lon pai, tak tala kenon palo auto. Yo, jadi ini murah meriah, sekitar 75.000 itu kalau di Finlandia murah ya hitungannya. Dan ini unicorn kesukaannya satunya ya, kalau satu dibeliin, satunya harus dibeliin ya. Ala kulta, nokitos. Terus ini ada juga model ginian. Nah ini itu diskon. Jadi ini tadi diskon harganya harusnya 7 euro 95 sen dan ini cuma 4 euro. Dan begindang, ini kayak puput ya. Pupu itu, kalau puput itu di Finlandia itu artinya kelinci. Jadi namaku itu berarti kelinci dan ini diskon po. Ini lo kulta ala kulta. Dan ini kayak snack itu, ini kayak brondong. Terus ini Louis chips sih, ini kayak klasik ya punya orang Finlandia. Jadi ada beginian. Ini buat sarapan, aku tadi beli yang cake kayak gini buat sarapan. Jadi ini macam-macam juga. Terus ini ada juga jajanan, jadi banyak banget beli jajanan sebenarnya nggak bagus ya. Cuman aku sendiri kadang kan pengen makan yang snack-snack gitu. Dan ini ada kayak milk slice gitu ya. Yo, nanti makan ini. Milk slice. Yo. Terus ini ada kopi harganya 2 euro 85 sen atau sekitar 45 ribuan gitu. Dan ini ada yang satu lagi, that's yours. Terus ini ada kebab sama. Terus ini ada leipa, Justo leipa itu roti, Justo itu keju. Jadi ini keju roti. Ini ada tomat timurska buat bikin masakan bule. Nih, kecap. Mayo puto. Ini ada Pringles. Kadang kita punya movie night yang nggak melulu makan popcorn ya. Jadi sekali-kali kita makan Pringles. Ada yang original dan ada yang sweet paprika. Di sini harga Pringles yang kayak gini harganya 1 euro 85 sen atau sekitar 30 ribuan gitu ya. Terus ini ada telur, harga telur di Finlandia itu satu paket ini, modelnya paketan ya, kanan lunak. Ini satu paketnya isi 15, ada yang isi 10, ada yang isi 6, macam-macam.
Dan yo yo Win football prizes. What? terus ini ada ubi jalar gitu atau batati namanya. Di sini 2 euro 95 sen per kilonya, jadi sekitar 45 ribuan lebih ya. Terus ini ada lei bonta margarini atau kayak butter gitu ya, dipakai bikin kue. Kalau yang ginian dipakai bikin kue. Terus ada yang margarin khusus untuk roti gitu, tapi yang ini untuk bikin kue. Dan ini biasanya unsalted atau tanpa garam. Mita mau tahu apa ini namanya? Woi, eta. Tadi tuh ada harganya, nggak tahu ini nempel kemana. Iya, nggak tahu harganya nempel di mana ini tadi. Lupa harganya nempel di mana. Terus ini kayak apa sih, kayak buat ngebersihin sela-sela gigi gitu. Kamu kenapa sih? Jadi ini buat ngebersihin sela-sela gigi. Ya beginilah derita emak-emak ngebuka belanjaan. Apa sayang? Terus kita buka aja habis berapa hari ini belanjaan kita. Kayaknya nggak ada di sini deh. Misa nggak ikion nih loh. Ada tani loh. Yo. Misa nggak ikion. Oke teman-teman, demikianlah unboxing belanjaan kita minggu ini, dan kita lihat berapa banyak kita ngabisin budget kita belanja untuk hari ini. Dan ini sebenarnya ada dua. Sebenarnya tadi aku tuh udah keluar terus keinget ada sesuatu yang harus dibeli, jadi aku belinya dua kali bolak-balik. Jadi ini ada dua. Yang pertama aku habisnya 129 euro 91 sen, dan yang kedua 14 euro 20 sen. Jadi dua-duanya ini mungkin sekitar 143, 144 euro gitu ya. Jadi ini tadi sudah termasuk diskon-diskonnya dan semuanya, dan untuk belanjaan kita hari ini. Dan ini rata-rata kita juga habis gitu ya, karena lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, karena anak-anak juga di rumah. Terus kita makannya juga biasanya mereka makan di sekolah atau di daycare, atau suami itu kan makan di luar, dan sekarang makan siang pun juga harus di rumah. Jadi budgetnya lebih banyak dari biasanya. Dan ini semua sebenarnya budget normal di Finlandia untuk keluarga 4 orang kayak gini. Ada juga orang yang memang mungkin belanja lebih banyak, ataupun juga yang lebih sedikit. Tapi ini sebenarnya aku sudah menghemat sehemat mungkin. Dan ini ya rata-rata seginilah. Jadi kalau misalnya ini nanti tengah minggu, biasanya aku juga harus balik lagi ke toko buat beli barang yang mungkin dikit-dikit aja, mungkin 15 euroan atau kayak gitu. Cuman nggak beli banyak kayak gitu. Cuman kalau mingguan ya habisnya sekitar 125 sampai 150 euro, dan sebulan anggap aja sekitar 600 euro atau mungkin sekitar 9 jutaan gitu ya, untuk makan, sabun, dan kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Dan di Finlandia sendiri juga mungkin teman-teman nanyain biaya hidup yang lain. Jadi di Finlandia mungkin banyak yang kita walaupun tinggal di apartemen, walaupun punya sendiri, kita juga harus bayar kayak perawatan fasilitas kayak gitu, yang dimana itu sekitar 300 sampai 400 euro tergantung rumahnya, atau sekitar 6 jutaan gitu. Terus nanti juga banyak asuransi yang harus kita bayar setiap bulannya, bayar listrik, bayar air dihitung per kepala di sini. Karena kayak air pump gitu ya, ada berapa kepala ya, di situ kita bayar per kepala yang biasanya sekitar 20 euro kurang lebih segitu, atau sekitar 300.000 per kepala per bulan. Terus ada lagi biaya hidup yang lain yang menurutku tergantung ya. Kalau anak sekolah itu memang gratis, cuman untuk bis sekolah anakku tuh harus bayar, karena dia sekolahnya memang dekat sama sekolahku. Jadi aku biasanya bawa mobil aja terus ke sekolahku gitu. Jadi dia punya kartu bis, cuman nggak sering dipakai, jarang-jarang aja dipakai. Terus
budget, apalagi ya kalau untuk bulanan kita pasti butuh untuk daycare-nya nih loh, karena daycare itu masih bayar, bisa dirawat di rumah atau kita bisa titipin di daycare. Dan biaya daycare atau penitipan anak di Finlandia itu tergantung dari jumlah gaji orang tua. Jadi kayak misalnya gajiku sama gaji suamiku digabung, itu yang bruto ya, terus nanti dihitung. Jadi kalau misalnya gaji kita semakin banyak, otomatis kita bayar daycare-nya juga semakin banyak. Dan kalau misalnya gaji kita, kalau misalnya dua-duanya pengangguran, itu bisa jadi itu gratis atau bayar tapi dikit banget. Jadi tergantung gitu. Dan banyak lagi kos-kos atau perintilan-perintilan kita bayar yang lain, kayak misalnya kita harus nyiapin untuk bayar pajak mobil tahunan, kita harus nyiapin kayak bayar pajak motor, apalagi ya banyak hal-hal yang tahunan yang harus kita bayar juga, kayak uji emisi mobil itu juga butuh dana. Dan sebenarnya kita bayar pajak mobil sama motorku itu hampir sama, bukan pajak ya, asuransinya hampir sama dua-duanya, walaupun motorku itu harganya tak seberapa, tapi tetap aja asuransinya itu hampir sama kayak mobil. Jadi nggak worth sebenarnya punya motor, dan aku lagi mikir jual nggak ya motornya, atau nggak dibayar asuransinya tapi kita nggak bisa pakai, karena kepakainya motor itu cuman pas musim panas aja. Kalau musim dingin itu nggak bisa, selain dingin itu juga jalanan licin, jadi kita nggak worth lah punya itu kayaknya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini, dan mungkin kita bakalan unboxing untuk belanjaan dari toko Indonesia yang aku pesan secara online di video berikutnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dadah, sana bye. Bye. Oh my god.